Hai sahabat setia Dedari, selamat datang di Depot Dedari Podcast. Dedari Podcast adalah bagian dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Dedari Kupang, di mana kami akan membahas topik kesehatan dan topik menarik lainnya dengan narasumber yang kompeten di bidang. Kami ingin sahabat dapat mencapai sehat fisik, sehat mental, dan sehat sosial yang optimal. Semoga sahabat mendapat inspirasi sehat hari ini Hanya di Depot Dedari Podcast. Halo sahabat setia dari podcast, jumpa lagi bersama saya Neo di episode kali ini. Saya tidak sendiri karena saya bersama dengan narasumber kita yang luar biasa. Oke, beliau adalah seorang komisaris utama dari PT Dedari Dewanta dan juga seorang founder dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Dedari Kupang ya. Mungkin bisa tepuk tangan dimanapun kamu menontonnya hari ini. Tapi sebelum kita masuk dalam pembahasan kita Pak Dokter, tak kenal maka tak sayang ya Pak Dokter ya. Ya. Mungkin yang sudah sering berobat ke rumah sakit Dedari sudah tahu Bapak siapa, tapi kita akan lebih mengenal sosok beliau lagi dengan perkenalan singkat dari Pak Dokter tentunya. Silakan Pak. Baik, selamat, salam sehat semuanya, Shalom, Om Swastiastu. Terima kasih kesempatannya untuk mengisi podcast hari ini. Semoga kita bisa sharing yang penting-penting, yang ada dagingnya gitu ya, untuk kesehatan ibu dan anak di Kota Kupang. Perkenalkan, saya Dr. Dewa Putu Sahadewa, SPOG, subspesialis obstetri ginekologi sosial. Saya berpraktek sudah hampir 20 tahun sebagai dokter kandungan, spesialis obstetri dan ginekologi di Kota Kupang. Awalnya di Atambua 3 bulan gitu, tahun 2005 April ini genap 20 tahun pengabdian saya di Kota Kupang. Luar biasa. Mungkin itu yang bisa saya perkenalkan ya. Dulu saya mungkin teman-teman yang menyaksikan podcast ini ada yang masih ingat saya ada praktek di Apotik Sion dulu, tapi kemudian kita mendirikan RSCA Dedari dan kemudian saya full berpraktek di RSCA Dedari. Itu Neo. Mantap sekali ya. Jadi teman-teman di rumah yang mungkin bingung atau mungkin ada sahabat dari podcast yang baru saja bergabung di channel kita Dok, yang mungkin mereka belum kenal, inilah owner kita, Rumah Sakit Dedari tentunya. Ya, kita tidak akan terlalu panjang lebar dengan perkenalan awal, tapi saya doakan supaya semua sahabat dari di rumah sehat selalu dan siap untuk mendengarkan informasi penting dari kita di episode kali ini. Oke, langsung saja Dokter, mengawali pembahasan kita. Mungkin saya mau tanya sedikit Pak Dokter tentang tema yang kita mau bawa hari ini mengenai prospek kesehatan ibu dan anak di Kota Kupang. Tapi jangan langsung ke Kota Kupang nih Dok. Oke, sebagai pengalaman Pak Dokter sebagai seorang dokter yang sudah 20 tahun lebih berkarya, berkiprah di dunia kedokteran, apalagi khusus untuk ibu dan anak, bagaimana pandangan dokter untuk kesehatan ibu dan anak betul sendiri? sekali Neo. Saya sebagai dokter kandungan di awal itu memang bertugas di Rumah Sakit Umum Provinsi ya, di Rumah Sakit Umum Daerah WZ Yohanes. Sebagai dokter kandungan kami bertiga waktu itu dengan senior saya Dr. Heru, Dr. Alfon, dan saya sendiri. Tentu tidak hanya melayani masyarakat Kota Kupang. Kita juga ditugaskan untuk ke berbagai daerah di NTT ini. Zaman-zaman itu memang dokter spesialis kandungan bisa dibilang sangat minim. Tidak semua kabupaten memiliki dokter spesialis kandungan dan timnya juga tim dokter anestesi, perawat yang sanggup merawat di perinatologi dan lain sebagainya masih serba kurang SDM. Tetapi tahun semakin majulah Nusa Tenggara Timur itu, apalagi di Kota Kupang itu sendiri spesialis kandungan sangat banyak. Sekarang mungkin di hampir semua kabupaten sudah ada dokter spesialis kandungannya dan bisa melakukan pelayanan KIA. Dulu kita menghadapi angka kematian ibu yang sangat-sangat tinggi, persalinan yang tidak aman, persalinan di rumah, persalinan ditolong oleh dukun, gitu ya, dukun bersalin, dan perlahan-lahan apalagi ada peraturan dari Perda ya tentang repulsi KIA bahwa persalinan itu harus di fasilitas yang memadai gitu ya, di puskesmas Ponnet paling tidak. Dan kemudian berkembangnya fasilitas pelayanan kesehatan, institusi kesehatan swasta. Ya, di samping
rumah sakit pemerintah, rumah sakit daerah itu semakin memperbaiki diri, semakin maju, semakin melengkapi sarana prasarana dan tentu saja sumber daya manusianya, termasuk spesialis-spesialis yang semakin lengkap. Itu pelayanan kesehatan khususnya ibu dan anak di Nusa Tenggara Timur semakin maju. Ya, dan tentu saja angka kematian ibu juga menurun walaupun tetap menjadi masalah karena memang sangat sulit. Secara nasional pun kita menurunkan angka kematian ibu itu sangat pelan sekali. Angka kematian bayi juga begitu. Dan memang Nusa Tenggara Timur masih saja menghadapi masalah, bukan hanya kematian ibu masih tergolong tinggi, walaupun sudah turun ya secara bermakna, tapi kalau dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia masih termasuk yang area yang tinggi gitu. Dan yang kemudian menjadi isu selanjutnya, isu nasional selanjutnya adalah masalah stunting. Stunting, ya. Stunting kita nomor 2 tertinggi di Indonesia, di bawah Papua Pegunungan kalau tidak salah ya, yang nomor 1. Dan itu tentu saja juga berdampak dari bagaimana kita memelihara atau merawat ibu hamil atau sebelum hamil, bayi baru lahir dan balita. Karena stunting itu kan juga outcome dari kehamilan yang kurang baik. Jadi masalah kesehatan itu tidak akan pernah habis nih ya. Dokter. Kemudian tetapi kita berusaha terus dengan mungkin kalau dari segi anggaran mungkin tidak sebesar daerah-daerah lain yang maju ya, PAD-nya tinggi gitu. Kalau di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur juga masih menghadapi masalah-masalah kesehatan ibu dan anak. Jadi masih banyak hal yang harus kita perbuat. Tidak bisa kita kemudian sudah banyak dokter, sudah banyak rumah sakit, kok masalah kesehatan masih menjadi masalah dan ranking kita itu masih tinggi terus di Indonesia gitu ya. Tinggi yang paling rendah ya dokter maksudnya? Iya, dalam artian misalnya angka kematian ibu kita masih mungkin masuk 5 besar gitu ya, tertingginya. Masalah itu kan karena banyak masih. Kemudian angka stunting masih nomor 2 di Indonesia 37,9 itu dari survei, walaupun dari survei internal sangat turun gitu ya, mencapai target 26 sekian persen, tapi masih survei nasionalnya masih 37 gitu. Sepertiga lebih ya, dari sepertiga ya dari anak yang lahir itu risiko stunting. Oke. Masih masalah. Berarti dokter, terima kasih untuk penjelasan singkatnya. Singkat tapi langsung membuat hati kita langsung kayak sadar gitu ya. Tersentak gitu. Kalau ternyata NTT sendiri itu masih dalam rating yang parah kalau mau dibilang dalam kesehatan ibu dan anak ya Pak Dokter. Masih bermasalah. Masih bermasalah. Bukan parah sih enggak ya. Bermasalah. Kemajuannya sudah banyak gitu ya, tapi karena yang daerah lain juga kan maju. Mungkin lebih pesat dari kita gitu dengan sarana prasarana. Kita kan geografisnya ya, agak sulit juga kan beberapa daerah. Belum lagi kebiasaan-kebiasaan yang sulit dihilangkan, yang kurang mendukung untuk ke arah kesehatan. Siap Pak Dokter. Berarti dalam artian tingkat dari kesehatan ibu dan anak dari NTT sendiri, terkhususnya Kota Kupang menurut Pak Dokter itu belum terlalu ideal ya. Masih perlu ditingkatkan terus. Ya. Karena Pak Dokter sudah jelaskan seperti itu, maka kita harus mendengarkan dulu nih pandangan dari Pak Dokter mengenai pelayanan kesehatan sendiri yang disediakan oleh swasta maupun pemerintah Pak Dokter di NTT atau Kota Kupang sendiri. Pak Dokter silakan. Secara umum pemerintah baik pusat maupun daerah itu ada memperkuat terus institusi kesehatannya ya, lembaga kesehatan dari tingkat pertama sampai tingkat rujukan, tingkat lanjut gitu ya, yang disebut sebagai institusi rumah sakit. Contohnya ada rumah sakit pusat gitu yang sudah berdiri dengan megahnya di Kupang, Kota Kupang. Rumah sakit Yohanes juga berbenah diri, rumah sakit tentara, rumah sakit Polri ada, rumah sakit swasta juga banyak ada gitu ya berdiri. Cuman memang kita memang di dunia sekarang ini eranya kan keterbukaan informasi ya, jadi kita kompetisi atau apa itu bisa terbuka, terlihat sekali. Di Provinsi Bali misalnya angka stuntingnya sekian, angka kematian ibu sekian, di Kota Kupang, di Papua sekian gitu. Jadi kita saling tahu gitu.
keterbukaan, dan cepat sekali informasi itu kita dapat. Sementara itu mengejar itu kan sulit ya. Kita kemudian lebih berfokuslah kepada kemampuan diri kita sendiri, apa yang bisa kita kerjakan untuk menolong masyarakat. Tapi kadang kita melupakan bahwa masyarakat itu juga perlu diedukasi, bukan hanya menunggu di rumah sakit gitu. Jadi gerakan-gerakan Hospital Without Wall namanya. Jadi dokter atau SDM kesehatan itu keluar dari tembok rumah sakit, memberikan pelayanan khususnya pendidikan, atau yang biasa orang mendengar penyuluhan, atau memberikan penyadaran terhadap masyarakat. Itu kan masih perlu ditingkatkan. Masih jarang rumah sakit banyak berkonsentrasi untuk melayani di dalam gedung itu sendiri. Nah, saya melihat akhir-akhir ini dan mungkin juga sudah sejak awal pendirian RSCA Dadari ya, itu termasuk banyak kita keluar, kita banyak ke puskesmas, ke ini memberikan juga penyuluhan ya, pendidikan kesehatan masyarakat ke puskesmas, ke lewat gereja dan lain sebagainya. Tapi tentu itu perlu dilakukan terus-menerus dan oleh banyak pihak gitu. Tapi kita walaupun institusi kecil, tapi kita sudah melakukan sesuatu gitu. Nah, mudah-mudahan itu juga bermakna, karena intinya adalah kenapa masih banyak angka kematian ibu? Karena biasanya keterlambatan, terlambat memutuskan untuk ke rumah sakit, misalnya terlambat memutuskan untuk ke puskesmas, terlambat memeriksakan diri, terlambat kemudian puskesmas merujuk, rumah sakit yang kecil terlambat merujuk, dan seterusnya. Keterlambatan, pendarahan sudah terlalu banyak, pasti meninggal. Tetapi kan itu sudah semakin ditekan angkanya, ditekan angka kematian ibu karena perdarahan misalnya, timbul penyakit-penyakit lain, penyakit jantung atau penyerta kehamilan pemberat yang memberatkan kehamilan. Jadi selalu problem kesehatan itu dinamis juga. Contoh, kita begitu majunya 2018, 2019, tiba-tiba ada COVID yang membatasi kita semua, mengurangi semua, mendowngrade kita semua. Itu juga contoh gitu ya. Contoh selalu ada masalah. Gitu. Kalau misalnya Pak Dokter, tadi Pak Dokter bilang kalau kita ada kayak ketidakseimbangan di informasi-informasi penting kepada para ibu, bahkan mungkin keluarga besar berkeluarga mereka dalam menangani seperti ada pendarahan dan segala macam itu, apakah ini dalam artian bahwa pemerintah atau tenaga medis sendiri kurang dalam efektivitas inovasi dalam pemberian informasi? Iya, saya bisa menilai dua hal ya. Satu, mungkin tugas-tugas petugas kesehatan, pelayanan kesehatan baik di rumah sakit itu bebannya banyak. Kalau di puskesmas beban program yang banyak. Di rumah sakit pelayanan terhadap pasien juga bebannya banyak, tinggi gitu ya. Nah, jadi itu kita bagaimana mestinya berkolaborasi, karena tanggung jawab untuk advokasi, memberikan pendidikan kesehatan, meningkatkan kesadaran masyarakat, awareness akan kesehatan ibu hamil, dan beberapa nilai itu tidak bisa hanya dilimpahkan ke petugas kesehatan. Dari unsur pemerintahan, ya kita tahu kita semua sibuk ya masing-masing dengan kewajiban, dengan tuntutan zaman dan lain sebagainya. Tetapi kita harus memberi perhatian. Contoh begini ya, kita jujur aja, apakah misalnya ada satu ibu hamil di dalam keluarga, apakah dia sudah menjadi prioritas untuk mendapatkan gizi di rumah itu, di rumah tangga itu? Apakah dia sudah suami atau keluarga yang lain mendukung untuk melakukan pemeriksaan berkala ibu hamil ini? Itu kita coba jujur menjawab. Jadi dengan memeriksakan lebih dini, memeriksakan teratur, itu akan di screening namanya risiko-risiko yang ada pada ibu hamil. Jadi petugas kesehatan atau dari puskesmas sampai tingkat lanjut itu akan aware, akan siaga. Oh, ibu ini risikonya seperti ini. Yang tidak berisiko saja bisa menjadi suatu komplikasi, apalagi yang ada risiko dari awal gitu loh. Nah sekarang ini kan tidak bisa hanya petugas kesehatan yang memberikan penyadaran perubahan budaya misalnya atau tradisi. Oh, tradisinya adalah bahwa kepala keluarga yang utama harus makan gitu ya. Atau anak yang ada. Ibu hamil ini, ibu ini kadang-kadang mengalah kan. Iya betul. Nah, gizinya otomatis gizi tanda tanya. Kemudian saya masih banyak mendengar itu turun ke
ladang misalnya, ibu hamil sampai dekat melahirkan pun masih bekerja keras, yang lebih keras dari seharusnya. Kalau aktivitas sehari-hari ibu hamil itu harus tetap, karena dia adalah seorang yang sehat. Tetapi kalau beban pekerjaannya melebihi kemampuannya, dia kalorinya dia keluar kurang dari asupan, berarti kan gizi kurang. Itu loh. Itu salah satu contoh. Karena masih banyak kasus anemia, kurang gizi dan lain sebagainya. Kemudian sanitasi di rumah kita. Sudahkah ada WC yang memenuhi syarat, toilet yang memenuhi syarat, air. Nah, air bersih misalnya. Kan tidak hanya tanggung jawab ibu hamil atau suaminya. Itu ada juga unsur tanggung jawab pemerintah. Akses kayak di beberapa daerah mencari, kita masih lihat kan orang digotong dengan tandu yang dibuat darurat, kain, sarung dan lain sebagainya. Itu masih ada gitu. Nah, hal-hal seperti itu artinya satu memprioritaskan kesehatan ibu hamil gitu ya, menjadi prioritas utama, sehingga semua fokus itu diberi lebih gitu, fokus ke ibu hamil. Ada seorang wanita hamil, mari kita beri gizi dia, mari kita beri, masih ada KDRT loh pada ibu hamil. Benar. Pada perempuan lah secara umum, dan ibu hamil juga ada kasus-kasus seperti itu. Nah, itu yang harus kita sama-sama bergerak. Nggak bisa hanya petugas kesehatan. Nggak mungkin petugas kesehatan mengajarkan, kalau melakukan KDRT itu akan melanggar hukum, satu menyiksa ini, menimbulkan komplikasi ini, ya oke lah, kita tahu komplikasinya. Tapi kalau pelanggaran hukum, kemudian hilang rasa ketenangan, kedamaian dalam rumah tangga, itu tentu saja ibu hamil ini juga akan secara psikologis akan tertekan, kekebalan tubuhnya menurun, asupan gizi walaupun diberikan gizi, penyerapannya juga akan terganggu. Hal-hal seperti itu harus dikerjakan lintas sektor berkolaborasi dan sebagainya, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemerintah itu. Berarti Pak Dokter, kita menggunakan teknologi juga bisa ya Pak Dokter untuk mengakses informasi. Pandangan Pak Dokter mengenai telemedicine sendiri nih, bisa seperti apa nih untuk ibu hamil, bahkan untuk anak-anak yang mungkin mengalami stunting tadi? Satu hal, teknologi informasi itu sangat membantu kita untuk menyebarluaskan secara cepat dan luas informasi kesehatan yang penting. Tetapi ada juga yang mengakses informasi yang tidak bersumber dari ahli yang bisa dipercaya gitu, dalam artian hanya berdasarkan pengalaman, malah mitos-mitos yang keluar gitu ya. Beberapa mitos yang merugikan juga masih, misalnya ibu hamil jangan makan gini, jangan makan nanas, dokter. Makan nanas, jangan makan, itu kan buah ya. Iya. Kalau berlebihan jumlahnya apapun pasti jelek gitu ya. Nanas yang belum matang ya memang tidak untuk konsumsi. Seperti itulah, tapi sangat membantu kan, mestinya memang dimanfaatkan. Nah, seperti podcast ini misalnya. Kita harus lihat misalnya tayangan seperti ini, berapa orang yang mengakses. Bagaimana satu dari pihak masyarakat dulu kan kesadarannya mereka untuk mendapatkan informasi yang baik, yang penting. Kemudian dari pihak penyelenggaranya, bagaimana cara menyebarluaskannya, lebih meningkatkan leverage ya, pendengar atau pemirsanya. Gitu. Sekarang dan kontennya. Kalau kontennya saya lihat podcast itu dari ahli, dari ini ya, oke lah, itu sangat baik ya. Sekarang bagaimana menyebarkannya, karena telemedicine itu ini bukan informasi saja, tetapi juga bisa berkonsultasi pun bisa. Kalau telemedicine itu bisa diklik, ada Halodoc yang sudah sangat luas, kemudian ada Health itu ya, yang kita garap juga dengan teman di Bali itu, tapi animo masyarakat belum, tidak seperti di luar negeri ya, mereka sudah biasa sekali. Kalau saya mau konsultasi, sebelum saya ke rumah sakit, dia buka itu dulu, konsultasi dulu, kemudian bikin appointment, baru dia. Malah bikin bingung ya dokter kalau di Kupang. Iya, kita masih menyaring informasi itu kan penting ya. Kita masih seneng buka TikTok yang mungkin sumber
ada yang TikTok yang memberikan Edukasi. penjelasan tentang kesehatan juga kan. Ya harus disaring lah, itu intinya. Informasi itu banyak kalau kita mau membuka. Google aja kita buka sekarang. Sekarang ada Meta AI, apapun Meta kita tanyakan, AI. Meta AI ya, AI ya. AI, Artificial Intelligence. Kan AI itu. Artificial Intelligence, AI, bukan AI. Bahasa Inggrisnya. Artificial Intelligence. Jadi otomatis di WA kita tuh kita bisa tanya sebenarnya. Tapi apakah semua ibu-ibu hamil di pedesaan, di pelosok itu pegang HP yang smartphone? Kan tidak juga. Jadi cara-cara yang klasik masih tetap harus dibenahi terus, ditingkatkan terus, akses. Ya, ini termasuk akses. Kalau telemedicine itu termasuk akses juga. Tapi akses yang tradisional, yang klasik itu tetap harus dibenahi, ditingkatkan. Gitu. Oke Pak Dokter, terima kasih buat penjelasannya. Kita mau dengar dulu nih Pak Dokter, dari Pak Dokter sendiri sebagai founder dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Dedari sendiri. Dari tadi yang Pak Dokter sudah jelaskan, mungkin ada hal-hal tertentu yang dokter sendiri sebagai owner itu sudah berikan kepada masyarakat dalam artian pentingnya kesehatan ibu dan anak sendiri di luar dari memang basicnya Pak Dokter sebagai SPOG kita sendiri. tidak bisa menilai diri kita sendiri, masyarakatlah yang menilai. Tetapi sepanjang yang saya amati, teman-teman sekarang banyak bergerak di RSUD Dedari, kan banyak adik-adik ya. Mereka sudah berusaha meningkatkan terus kemampuan kualitas layanan. Terbukti dengan RSUD Dedari sudah terakreditasi paripurna. Luar biasa. Akreditasi rumah sakitnya sudah paripurna. Sudah beberapa tahun yang lalu itu ya. Kemudian terus meningkatkan sarana prasarananya di dalam. SDM-nya juga terus ditingkatkan. Ada yang sudah fellowship, ada yang konsultan, sekolah untuk anestesinya juga ada sekolah konsultan sekaligus khusus tentang obstetri gitu, tentang ibu hamil atau kehamilan. Kita juga dalam pelayanan operasi misalnya sudah memakai ERAX ya, untuk mempercepat penyembuhan, mobilisasi atau mempercepat pemulihan dari ibu hamil yang operasi. Kemudian basic dari kesehatan ibu dan anak itu kan orang banyak melihat bagaimana merawat ibu hamil. Tetapi di balik itu ada juga sekian persen dari pasangan itu mengalami kesulitan untuk memperoleh keturunan atau mencapai kehamilan. Itu ada juga namanya infertilitas. Apa tuh dokter? Infertilitas itu kalau satu pasangan suami istri sudah melakukan hubungan suami istri berkumpul 1 tahun tidak hamil gitu ya, padahal mereka tidak memakai kontrasepsi, mereka memang bertujuan untuk memiliki anak, tetapi dalam 1 tahun pergumulan itu mereka tidak berhasil hamil, itu sudah termasuk infertilitas. Janganlah kita pakai kata mandul, itu tidak sopan ya, tidak. Di balik itu kan juga ada misalnya faktor stres ya. Pasangan muda itu baru 1 bulan itu menikah, mereka sudah di stressing oleh mertuanya, oleh tetangganya. Ini kok belum hamil, ini kok belum hamil. Kadang-kadang itu pun membuyarkan psikologis mereka. Jadi ada sekian persen dari pasangan itu yang membutuhkan pertolongan bantuan untuk kesuburan. Nah, itulah yang kami persiapkan sekarang ini sampai ke teknologi inseminasi buatan, kemudian in vitro fertilisasi atau pembuahan di luar, dan bayi tabung. Itu yang disebut bayi tabung. Ya. Karena kalau untuk merawat kehamilan, merawat anak itu sudah istilahnya sudah kewajiban dasar bagi rumah sakit ibu dan anak ya. Iya benar. Jadi itu terus ditingkatkan juga, bukan kita beralih gitu, enggak, itu terus ditingkatkan. Kita juga membangun ruangan khusus untuk perawatan bayi baru lahir, intensif perawatan bayi intensif dan lain sebagainya, itu kita terus tingkatkan. Karena sering penuh itu ruangan perinatologi kita. Kan mereka bayi yang bermasalah itu kadang-kadang memerlukan perawatan yang
lebih dari seminggu, 10 hari dan sebagainya yang sulit sekali karena bayi kecil, bayi kurang berat badannya, pernapasannya terganggu, itu tidak serta-merta kita 1-2 hari rawat langsung baik. Iya. Jadi perlu perawatan dan ada komplikasi lain. Jadi saya bilang memang kelihatannya sederhana, oh ini hanya mengurus kesehatan ibu dan anak, tapi itu kompleks, banyak hal. Itu saya kasih contoh satu. Kita ada yang merawat kehamilan, ada yang pengen menghentikan kesuburannya, kontrasepsi kita layani juga. Oh ya. Tentu saja. Tapi ada juga yang memang benar-benar pengen hamil tapi belum bisa. Itu harus diakui ada. Mereka sampai ke Surabaya, ke Denpasar untuk bayi tabung. Jadi mohon doa juga untuk seluruh masyarakat Kota Kupang bahwa RSCDRI akan meningkatkan terus fasilitasnya. Mudah-mudahan dalam akhir tahun atau mungkin dalam tahun ini kita sudah bisa melayani teknologi bayi tabung. Amin. Inovasi terbaru dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Dedari ya teman-teman. Sahabat Setia dari podcast, kita akan menyediakan layanan untuk bayi tabung di tempat ini. Jadi kalau mau bayi tabung, jangan pusing-pusing mau keluar kota, di Kota Kupang sudah ada nantinya. Oke, Pak Dokter, sudah agak lama kita berbincang bersama-sama dengan Pak Dokter, tapi saya mau tahu satu hal dulu Pak Dokter, dari Pak Dokter sendiri, mengenai prospek masa depan nih untuk kesehatan ibu dan anak di Kota Kupang yang sudah direncanakan mungkin oleh Pak Dokter selaku owner di tempat ini. Ya, salah satunya memang prospek masa depannya yang kita ceritakan tadi, bayi tabungnya. Tentu saja yang lainnya adalah satu, kami harus terus meningkatkan SDM, ya, bukan hanya dokter spesialis kandungan, tetapi perawatnya, bidannya, gitu ya, staf yang lain menunjang, laboratoriumnya juga kita harus terus tingkatkan. Ada radiologi, kemudian USG 4 dimensi itu sudah tersedia ya di Dedari, sudah lama itu tersedia. Dan kalau kita melihat prospeknya, tentu saja pelayanan kesehatan ibu, satu yang ibu dulu ya, itu tidak akan pernah habis ya. Dalam artian setiap tahun kita lihat berapa pasangan menikah baru, berapa pasangan hamil, berapa pasangan hamil anak kedua dan seterusnya gitu ya. Pelayanan kontrasepsi juga ada yang menghentikan kehamilan, yang menunda kehamilan tetap ada. Kemudian penyakit kandungan juga kita bisa melayani, kanker, tumor itu akan terus ditingkatkan dari kalau pelayanan kanker secara spesifik mungkin masih di rumah sakit pemerintah gitu ya, tapi pelan-pelan kita juga akan mengirimkan staf untuk belajar untuk semakin meningkatkan. Demikian juga pelayanan untuk kesehatan anak dari baru lahir sampai anak batas mana anak yang bisa dirawat di rumah sakit Dedari dengan berbagai variasi penyakitnya. Jadi kalau kita tentu kita juga mengharapkan dukungan yang sangat baik ya dari penyelenggara jaminan kesehatan atau BPJS ini untuk mendukung dengan baik ya, dalam artian pembiayaan itu kita akan komunikasikan terus ya supaya lancar gitu ya. Tentu itu mendukung pelayanan kita karena itu operasional rumah sakit itu kan ada pembelian obat ya dari pihak ketiga, itu kita harus sediakan dulu sebelum kita klaim supaya masyarakat terlayani. Kemudian untuk kesehatan anak, rumah sakit Dedari tentu akan mengirim perawat untuk belajar intensif care tentang anak, menambah jumlah yang sudah ada gitu ya. Jadi tidak tertutup kemungkinan juga bahwa kita mengantisipasi saja bagaimana satu secara fasilitas akan ada istilahnya kelas rumah sakit standar gitu ya, kelas standar ya. Kemudian layanan berdasarkan kompetensi. Nah itu tentu kita juga kita menyiapkan tenaga medis ya masih bersekolah untuk spesialis kandungan ada, spesialis anak ada, bahkan spesialis ortopedi bedah tulang, karena nanti kompetensi kan, oh ini ada ibu ada anak patah atau apa, itu juga harus kita siapkan gitu ya. Ya, luar biasa ya. Jadi semua yang telah Pak Dokter
sampaikan tadi mengenai rencana-rencana kita di Rumah Sakit Ibu dan Anak Dedari itu sungguh luar biasa. Semoga sahabat Dedari Podcast bisa mendoakan agar semuanya bisa berjalan dengan lancar saja. Oke, yang terakhir nih Pak Dokter, paling terakhir, biar sahabat Dedari Podcast semakin penasaran sama apa yang kita bawakan lagi di episode selanjutnya. Kita mau mendengarkan nih Pak Dokter, dari Pak Dokter sendiri, mungkin ada pesan-pesan bagi para orang tua atau mungkin pada pasangan yang merencanakan pernikahan mereka, bagaimana biar bisa menghadapi kondisi kesehatan ibu dan anak yang lebih baik lagi ke depannya, Pak Dokter. Silakan. Secara umum untuk mendapatkan generasi penerus yang berkualitas, jadi pasangan muda ini dari awal, dari sebelum menikah, dari remaja, bahkan mungkin ibu-ibu yang sedang hamil pun harus menjaga bagaimana tumbuh kembang anak itu bagus. Dia akan bertumbuh menjadi bayi, anak, remaja, ya. Dari remaja kemudian dewasa dan bersiap untuk menikah pada umur yang sudah cukup di atas 20 ya, sudah selesai perkembangan pertumbuhannya, dia siap untuk menikah dan beregenerasi gitu ya. Supaya dia siap. Fisik ya, psikologis, material, ya, mental dan spiritualnya. Jadi secara holistik dia harus sudah siap untuk beregenerasi, mereproduksi diri ya, bereproduksi gitu. Bahasa ilmiahnya itu kan usia reproduksi itu. Jadi menyiapkan segala sesuatunya. Jangan kemudian hamil karena kecelakaan istilahnya, tanda petik ya. Hanya karena nyoba-nyoba berhubungan seksual kemudian hamil dan tidak siap. Jadi setiap kehamilan hendaknya adalah kehamilan yang direncanakan. Sehingga keluarga itu nanti adalah keluarga sejahtera. Tidak harus kaya raya, tidak harus mewah-mewah, tidak harus makan di restoran siapa hari, tidak. Tapi berkecukupan gitu. Mampu menghidupi dirinya sendiri, mampu menghidupi anak-anaknya nanti. Ya tergantung bagaimana caranya. Apakah mungkin karena sedang pendidikan, masih berkomunikasi dengan orang tuanya, orang tua yang menyiapkan segala sesuatunya, itu tidak masalah gitu. Yang pasti anak yang lahir ini harus terjamin. ASI eksklusif untuk bayi baru lahir itu wajib. Jangan karena nanti anak saya bayi baru lahir, saya tidak minum susu kuat, saya akan siapkan susu apa-apa. Tidak, ASI eksklusif itu yang terbaik. Kemudian ingat, 2 tahun pertama setelah 9 bulan 10 hari dalam kandungan itu harus betul-betul diperhatikan gizi ibu dan anak. Waktu hamil ibu dan anak ya, ibu dan bayi. Psikologis ibu harus sangat baik, harmonislah dalam keluarga. Sehingga asupan dan ibu menjadi prioritas seperti saya bilang tadi. Kemudian setelah lahir 2 tahun pertama itu golden periodnya, anak itu akan jadi anak yang cerdas, kompetitif, siap bersaing dengan tenaga kerja di masa depannya nanti. Kalau itu kurang, terutama faktor gizi, 1000 hari pertama kehidupan istilahnya itu ya, selama dalam kandungan 2 tahun pertama, itu harus benar-benar mendapatkan yang terbaik. Bukan berarti setelah 2 tahun bebas, enggak usah gitu, enggak. Ya, program pemerintah sekarang bagus, tetapi kalau bisa difokuskan ke ibu hamil atau prahamil, ibu hamil, dan 2 tahun pertama itu perkembangan untuk otak terutama ya. Itu yang kita harapkan benar-benar dimuliakan bayinya, ibunya, sehingga menjadi prioritas yang utama. Mantap luar biasa. Terima kasih Pak Dokter buat informasi pada kami semuanya. Dan buat teman-teman semua di rumah, terima kasih banyak kalian semua sudah menonton podcast ini dari tadi, dari awal sekali. Kita kenalan sama owner kita, Rumah Sakit Ibu dan Anak Dedari. Dan saya mau kasih pesan singkat buat teman-teman sahabat podcast Dedari di rumah. Buat kamu yang mungkin lagi hamil muda, buat kamu yang merencanakan kehamilan kamu, jangan lupa untuk terus memeriksakan diri secara dini di layanan kesehatan yang sudah disediakan oleh pemerintah seperti posyandu mungkin atau pustu atau puskesmas. Jangan lupa ya, kalau kita juga punya Rumah Sakit Ibu dan Anak Dedari yang siap menerima kalian semua untuk datang berobat dan memeriksakan diri kamu sejak dini di tempat kami.
Karena tempat kita juga bekerjasama dengan BPJS Kesehatan tentunya membantu Bapak Ibu semuanya yang mungkin kesulitan dalam membiayai lebih besar lagi. Oke, Pak Dokter, terima kasih banyak. Sekian dan terima kasih Neo. buat kebersamaan kita di hari ini. Semoga kalian semua bisa senang-senang terus dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe, juga komentar yang banyak di tayangan kita kali ini di bawah sini. Ada. Ya, buat kamu juga yang penasaran sama pembahasan selanjutnya, silakan di request saja. Mungkin kita bisa tangkap salah satu topik yang menarik dan bisa kita bawakan di episode berikutnya. Untuk episode ini saya beri kejutan. Untuk komen terbaik saya akan berikan satu paket hadiah Luar biasa. yang menarik. Ya. Jangan lupa ini owner sendiri yang bilang, jadi pasti akan ditepati. Siap. Untuk komen silakan berburu komen terbaik biar kami bisa mendapatkan komisi dari beliau langsung. Oke, thank you banyak. Sampai jumpa sahabat dari podcast. Salam sehat. Salam Salam sehat sehat. Dadah. Ya. Hai sahabat setia Dedari, selamat datang di Depot Dedari Podcast. Dedari Podcast adalah bagian dari rumah sakit hiburan anak Dedari Kupang, di mana kami akan membahas topik kesehatan dan topik menarik lainnya dengan narasumber yang kompeten di bidang. Kami ingin sahabat dapat mencapai sehat fisik, sehat mental, dan sehat sosial yang optimal. Semoga sahabat mendapat inspirasi sehat hari ini Hanya di Depot Dedari Podcast.